Ketika gadis cantik bisu rela menikah dengan pria tampan berhati dingin demi kebahagiaan keluarganya. Hingga selama bertahun-tahun, ia tak pernah berhubungan suami istri karena tak pernah merasakan getaran cinta selama hidup bersama. Berniat untuk keluar membebaskan diri dari belenggu pernikahan bisnis, ia pun menemukan cara yang cukup nekat hingga harus berurusan dengan psikopat yang cukup berbahaya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Gadis cantik ini bernama Hiju, seorang wanita yang bekerja sebagai juru bahasa isyarat di sebuah media. Sekilas ia sangat sempurna, karena selain cantik, kepribadiannya pun sangatlah lembut. Namun sayang, ia tak bisa berbicara. Hiju berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa isyarat. Ia memiliki suami yang tidak mencintainya, karena hanya terikat pernikahan kontrak. Keduanya sebenarnya sudah menikah selama 3 tahun, namun hidup seolah tak pernah bersama. Tinggal dalam satu rumah hanya sebagai bentuk formalitas saja dan tak pernah ada sentuhan layaknya pasangan suami istri. 랭크 협조해. Pekerjaan sang suami yang bernama Saan adalah seorang juru bicara dalam pemerintahan, sehingga ia harus banyak tampil dan dikenal masyarakat luas. Kemampuan berbicara dan ketangkasan Saan dalam menyelesaikan urusan politik tak pernah diragukan lagi. Ia sangat ahli dalam bidangnya, berbeda dengan istrinya yang seorang penyandang disabilitas. Mungkin inilah penyebab gagalnya komunikasi antara pasangan suami istri itu, hingga pernikahan pun menjadi terasa hambar. 저녁 먹고 온 거 아니었나? Rupanya, alasan Saan merahasiakan pernikahannya karena pada awalnya ia seharusnya menikah dengan kakak Hiju yang bernama Hong In-ah. Namun sehari sebelum pernikahan itu, In-ah melarikan diri dari pernikahannya, hingga pada akhirnya Hijulah yang diminta untuk menggantikannya sebagai mempelai wanita. Dalam pernikahan, Hiju hanya dijadikan Sandra sebagai pengantin pengganti. Ia bahkan diminta untuk menandatangani perjanjian pranikah, yakni dilarang meminta cerai dan melakukan hal-hal yang tidak disukai suami dan keluarganya. 다 읽을 필요 없어. 이것만 기억하면 돼. Hal tak terduga pun terjadi di saat Hiju selesai bertemu dengan mertua dan ibunya. Saat di perjalanan, mobil yang ia gunakan tiba-tiba saja tak bisa dikendalikan. Kecepatan mobil terus meningkat, radio berbunyi sendiri, sampai-sampai ia kesulitan untuk menyetir di tengah derasnya hujan. Ingatannya kembali ketika Hiju menerjemahkan sebuah kabar terjadinya peretasan pada sebuah mobil. Dan semua ciri-ciri peretasan mobil yang dirinya tahu dialaminya saat itu juga. Dengan cepat ia mencari jalanan lenggang dan sepi. Seorang pria mulai mendekatinya yang terlihat menggunakan jas hujan, topi, dan masker hitam. Wanita bisu ini pun mulai merasa panik dan berusaha mengunci pintu mobil, namun kembali terbuka oleh si peretas. Dengan mudahnya, si pria masuk ke dalam mobil Hiju dan berusaha menghubungi Saan. Ia mengancam akan menghabisi istrinya dan bahkan sudah menodongkan senjata ke leher Hiju hingga meminta tebusan. Namun hal yang diucapkan Saan justru di luar dugaan. Ia menyuruh si pelaku untuk menghabisi istrinya jika memang pelaku sedang menyekapnya. Terlebih selama ini, selain keluarga, tak ada yang tahu jika Hiju adalah istri dari Saan. Saat itu, Saan hanya menganggap ancaman tersebut sebagai bentuk penipuan di tengah isu politik menjelang Pilpres. 내 아내 죽인다며. 죽였냐고. Ketika Hiju mengetahui bahwa Saan sama sekali tak peduli dengan nyawanya, hatinya pun terasa sangat sakit. Ia bahkan berteriak seperti orang gila dan meminta penipu tersebut untuk menelpon suaminya lagi. Dan untuk pertama kalinya, Hiju yang selama ini disangka bisu ternyata bisa berbicara. Bahkan kalimat yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah umpatan untuk suaminya sendiri. Hiju tak menyangka jika Saan setega itu dan bahkan tak menganggap nyawanya berarti. 시체가 나오거든. 시체가 나오. 그때 연락해. 그때. Seketika Hiju tak bisa menahan air matanya. Ia lalu menginjak pedal gas dengan kuat hingga mobil yang dikendarainya menabrak polisi tidur di hadapannya dan membuat mobil kehilangan arah sebelum berputar di jalanan dan akhirnya terperosok. Setibanya di rumah, Hiju yang masih merasa syok dengan kejadian yang baru saja menimpanya, bergegas untuk membersihkan diri. Walau nyatanya Hiju selamat, namun ketakutan dan bayangan penculik itu masih terngiang di kepalanya. Apalagi saat bercermin, Hiju melihat pelipis dan lehernya yang terluka. Karena tak ingin siapapun mengetahui hal ini, ia pun segera memplester lukanya dan mengobatinya. Seusai melakukan konferensi pers, Saan bergegas pulang karena ia mulai cemas akan keberadaan istrinya. Setibanya di rumah, barulah ia bisa lega karena melihat Hiju dalam keadaan baik-baik saja dan sedang menyiapkan makan malam. Saan pun mengajaknya pergi dalam sebuah acara di Kedutaan Besar Inggris.
Hiju sempat tak ingin datang, namun pada akhirnya ia mendampingi Saan bukan sebagai istri, melainkan sebagai penerjemah bahasa isyarat. Meski dari luar terlihat serasi dan bahkan duta besar menganggapnya sebagai pasangan, namun Hiju dengan tegas mengungkapkan bahwa keduanya bukan suami istri. Bahkan Saan juga menyebut bahwa Hiju hanya seorang translator dan mengungkapkan bahwa istrinya adalah kelemahan baginya. 제 약점이니까요. Mendengar pengakuan itu membuat mood Hiju seketika memburuk. Ia pun meminum alkohol dan meninggalkan Saan begitu saja. Untuk menenangkan diri, Hiju pun pergi ke toilet. Sementara Saan mendapatkan telepon dari penipu itu lagi. Dan kali ini, ancaman sudah terdengar serius, bahkan membuat anak dari calon presiden itu ketakutan. Ia takut istrinya dalam keadaan bahaya, yang saat itu tak tahu ada di mana. Percakapan antara Saan dan penelpon terus terjadi dengan sengit. Pelaku berbicara mengenai kehidupan pribadi sang jubir dan memaksanya untuk menyingkirkan Hiju sebagai jaminan agar pemilu ayahnya akan berlangsung lancar. Pelaku juga menceritakan tentang kondisi Hiju kemarin saat nyawanya hampir melayang. Namun Saan justru tak peduli pada istrinya sendiri. Ia lantas memberikan waktu sampai esok hari untuk mengambil keputusan dan percakapan itu pun diakhiri. 그럼 잠들어. Dari balik toilet wanita, tak disangka penelpon tersebut adalah Hiju sendiri. Ia rupanya bisa berbicara dan mengungkapkan semua rahasia suaminya melalui telepon dengan teknologi pengubah suara menjadi pria dan menggunakan nomor dari si pelaku penculikan. Mendengar semua rahasia pernikahannya yang diketahui oleh si penelpon, Saan merasa frustasi dan bahkan saking kesalnya, ia meninju tembok sampai tangannya terluka dan berdarah. 이렇게까지 궁금했던 적은 없는데. 넌 반드시. Mendengar ancaman itu, seketika marah Saan memuncak hingga ia menghantamkan tangan pada dinding yang membuatnya terluka. Merasa takut karena ekspresi suaminya mendadak berubah, Hiju pun hendak kabur saat ia keluar dari toilet. Namun ternyata Saan mengajaknya ke ruangan gelap dan bertanya apakah ada sesuatu yang Hiju sembunyikan darinya perihal kecelakaan yang dialami Hiju di malam sebelumnya. 나한테 숨기는 거 없어? Setelah mengetahui jika sang istri benar-benar mengalami kejadian yang buruk, Saan pun merasa iba. Ditambah lagi saat ia memeriksa bagian leher dan pelipis Hiju yang terdapat bekas luka. Saan berjanji akan segera mencari tahu pelakunya dan berpesan agar Hiju menceritakan padanya jika ada hal yang mencurigakan terjadi. Mulai saat itu, ia juga akan memperkerjakan pengawal pribadi agar keamanan Hiju tetap terjaga. 당분간 병원 계속 달고 다녀. Tak lama kemudian, Doje melaporkan jika sepertinya pelaku berasal dari organisasi yang cukup terampil karena mereka menggunakan alamat IP yang berubah-ubah dalam waktu kurang dari 10 menit. Saan lalu memerintahkan untuk memeriksa semua daftar tamu yang datang dalam pesta kedutaan karena pelaku seolah tahu persis tentang keluarganya dan apa saja yang sedang ia kerjakan di sana, termasuk jenis hidangan di acara. 놈이 생각보다 많은 걸 알고 있었습니다. 가족이 아니면 알기 힘든. Sementara itu di rumahnya, Hiju memutar rekaman perbincangannya dengan Saan dan merasa yakin jika kini ia berhasil membuat sang suami ketakutan. Ia pun berniat memanfaatkan telepon tersebut untuk mencapai tujuannya yang tak lain adalah perceraian. Kedatangan Saan membuat Hiju terkejut karena pria itu hendak meminta kunci mobil dan berniat memeriksa keadaan mobil Hiju setelah mengalami kecelakaan. Tak banyak yang Saan temukan kecuali jok kursi yang tercabik-cabik oleh senjata tajam. Menyadari jika di malam itu Hiju sempat mengumpat, ia pun panik karena takut jika kamera dashboard pasti merekam suaranya yang bisa membongkar rahasia jika selama ini ia tidaklah bisu. Hiju pun berlari menghampiri sang suami di parkiran, namun sepertinya Saan tidak menemukan hal mencurigakan pada kamera itu. Ia lantas meminta seseorang untuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar TKP. 개인적인 부탁인데 은밀하게 처리해야 돼서. Saan bertanya bagaimanakah cara Hiju pulang dalam kondisi mobil yang tak bisa lagi digunakan. Terungkap jika sesaat setelah kecelakaan terjadi, Hiju dan pelaku sama-sama pingsan akibat menabrak pembatas jalan. Khawatir polisi akan datang, pelaku pun segera kabur setelah ia siuman. Ia bahkan tak sempat memperhatikan HP-nya yang ternyata ketinggalan. Hiju lantas memanggil jasa derek mobil, dan saat itulah ia baru menyadari jika ponsel pelaku tertinggal di dalam mobilnya. Saan lalu melarang Hiju untuk bekerja sementara waktu, namun ternyata Hiju sudah ada janji untuk bekerja di pengadilan sebagai penerjemah penggugat yang tunawicara. Keesokan harinya, usai melakukan pekerjaannya, Hiju dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang membuatnya takut saat ia berada di sebuah toilet dan harus bersembunyi.
Karena tak menemukan Hiju di sekitaran toilet, membuat si pengawal kehilangan jejak dan mengira jika Hiju telah diculik. Namun ternyata pria yang Hiju temui adalah seniornya saat di kampus yang bernama Sangbu. 법정에서 나오는 거 보고 긴가민가 했거든. Keduanya terlihat dekat, padahal sudah lama tak saling bertemu. Foto sang istri bersama pria lain rupanya cukup membuat Saan merasa cemburu, mengingat Sangwoo adalah pria tampan dan sangat karismatik. Sepertinya pria itu memang mengagumi Hiju, karena ia sangat bersyukur bisa dipertemukan kembali dengannya. Apalagi saat Sangwoo berkata, jika ia juga akan mengisi sebuah program acara di stasiun TV tempat Hiju bekerja. 새로운 프로그램 맡아. Sangwoo bahkan sangat paham bahasa isyarat, sehingga ia dengan mudah berkomunikasi dengan Hiju. Setelah bertukar nomor HP, Hiju pun akhirnya pamit. Saan sendiri sedang memeriksa rekaman CCTV yang ternyata tak banyak memberikan informasi karena ada beberapa sudut jalan yang tidak terekspos. Semua tamu di acara kedutaan pun sudah diperiksa dan mereka adalah tamu resmi sehingga tak mungkin ada penyusup yang bisa masuk. Saan meminta Do Jae agar tak sembarang menyebarkan berita mengenai keadaan istrinya karena publik pun belum ada yang tahu mengenai sosok istrinya yang sampai saat ini masih Saan rahasiakan. Saat rapat, Saan sebenarnya masih terganggu dengan kedekatan antara istrinya dengan seorang pria. Ia pun mulai kepikiran untuk memberikan pekerjaan pada Hiju sebagai penerjemah di kantor kepresidenan. Setibanya di rumah, Hiju pun dibuat terkejut dengan kedatangan ibunya yang membawa ramuan tonik penyubur kandungan dan pakaian dinas malam. Sang ibu rupanya terus mendesak Hiju agar ia menjadi istri yang baik bagi Saan dan melayaninya dalam segala kebutuhan. Ia tak mau pernikahan Hiju kandas dan akan sangat berpengaruh bagi keuntungan bisnis kedua belah pihak keluarga. Padahal selama ini, nyatanya Hiju dan Saan tak pernah tidur bersama. Hiju pun hanya bisa pasrah karena ibunya selalu menjadikan ayah kandung Hiju yang berada di panti jompo sebagai alasan agar Hiju menuruti segala perintahnya. Sebenarnya, jauh dalam lubuk hati Hiju, ia sangat ingin keluar dari pernikahan yang tak ubahnya bagaikan penjara. Dengan menggunakan pakaian yang telah ibunya berikan, Hiju nekat menggunakan telepon milik pelaku untuk kembali menteror Saan. 내가 더 끌어내리겠다고. 아직도 상황 파악이 안 돼? Ia bertindak sebagai pelaku seolah menginginkan sesuatu dari suaminya sendiri. Hiju kembali menghubungi Saan dan bertanya apakah Saan sudah menentukan pilihan dari ancaman sebelumnya. Saan pun dibuat penasaran mengapa pelaku bisa mengetahui tentang pernikahannya dengan Hiju. Karena sebenarnya tak ada yang tahu tentang fakta ini selain keluarga terdekat. Saan pun tak mau berkompromi lagi dengan si penelpon. Hiju sengaja mengirimkan foto seksinya agar Saan mempercayainya bahwa si pelaku mengetahui segala hal tentang kehidupan rumah tangga Saan dan bahkan sebuah tai lalat yang ada di paha wanita itu. 편이란 작자가 홍희주 허벅지에 특이한 점 있는 거 몰랐어? Ia bahkan mengancam akan menyebarkan foto tersebut kepada publik. Setibanya di rumah, Hiju merasa khawatir jika Saan akan memeriksa tai lalat yang baru saja ia bahas. Namun ternyata Saan hanya ingin memberitahu tentang lowongan pekerjaan yang ada di kantor presiden. Saan menyebut jika Hiju ingin tetap bekerja, maka ia harus bekerja di sisinya. Saan teringat momen 3 tahun silam di awal-awal pernikahan yang sebenarnya Hiju sangat berusaha untuk melayaninya sesuai dengan anjuran sang ibu. Namun saat itu Saan terus mengabaikannya dan melarangnya untuk berpikir jika keduanya adalah suami istri. 너랑 나 사이에 감정 섞지 마. Hingga pada akhirnya, baik Saan dan Hiju bersikap dingin bagikan orang asing meskipun tinggal dalam satu rumah. Keesokan harinya, Saan menunjukkan perubahan sikap. Ia bahkan menyiapkan sarapan dan bertanya tentang pria yang ditemui Hiju di pengadilan. 놓친 게 아니면 뭔데? 뭐 했는데? Sementara itu di hari pertamanya bekerja, Sangwoo dipertemukan dengan rekannya yang bernama Yuri, seorang gadis cantik pewarta berita yang sangat ramah. Sementara Saan masih dibuat sibuk dan frustasi karena berbagai analisa pelaku, mulai dari suara, kepribadian, dan segala catatan kriminal pun tak ada yang mendapatkan titik temu. Do Jae justru curiga mengapa si pelaku terlihat dengan mudah masuk ke mobil Hiju saat kejadian penculikan waktu lalu. Hiju sendiri terlihat mengunjungi ayahnya di panti jompo. Pria itu diketahui mengalami demensia semenjak ditinggal oleh istrinya yang memilih pria kaya untuk dinikahi. Di depan sang ayah yang memang tak bisa diajak berkomunikasi, Hiju melampiaskan kelelahannya untuk hidup menjadi bayang-bayang In-ah dan dipaksa tetap bisu meskipun ia sangat ingin menghentikannya. 이제 내가 원래 어떤 사람이었는지도 모르겠어. Hiju juga menyesal mengapa ayahnya tak pernah mempertahankannya dan membiarkan ibunya berselingkuh hingga ayahnya pun mengidap gangguan mental.
Di suatu malam, Hiju kembali menghubungi Saan, namun pria itu memintanya untuk menghubunginya dalam 5 menit lagi. Hingga beberapa menit bahkan jam kemudian, Saan tak bisa dihubungi yang membuat Hiju khawatir hingga ia tak bisa tenang. Setibanya di rumah, ia pun memastikan keadaan Saan, namun ternyata suaminya belum juga pulang. Menjelang dini hari, Hiju ketiduran di sofa untuk menunggu kepulangan suaminya. Sin lalu memperlihatkan 3 tahun silam menjelang hari-hari pernikahan Saan dengan In-ah. Saat itu, Saan dan In-ah memang sudah sepakat untuk membatalkan pernikahan karena keduanya memang tak pernah saling cinta. Dan bahkan Saan mengajukan agar Hijulah yang menggantikan In-ah di hari pernikahan keduanya, mengingat pernikahan ini sangat penting dan tak bisa dibatalkan begitu saja. Saan bahkan meminta In-ah untuk pergi sementara waktu dan merahasiakan hal ini dari publik. Kemungkinan besar kaburnya In-ah saat itu memang sudah direncanakan oleh Saan. Selama di kantor, pikiran Saan tak fokus, terutama ketika ia mendapatkan telepon dari pelakunya. Di saat tim Saan sedang melacak si penelpon, mereka kedatangan pria mencurigakan dengan membawa paket makanan yang ternyata berisi bahan peledak yang seketika menghancurkan satu lantai gedung. Beruntungnya, kejadian itu tidak merenggut korban jiwa, sementara Saan dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, ia pun mengecek keadaan sang istri lewat pengawalnya dan menyebut jika keadaan Hiju baik-baik saja. Dari rekaman CCTV, Saan pun berniat mencari tahu siapakah pelakunya. Duce melarang Saan untuk melaporkan insiden ini pada polisi untuk menghindari pemberitaan di media. Dalam keadaan masih terpasang infusan, Saan pun nekat memaksa pulang. 그래서 그냥 손 놓고 있으라고? Sementara itu, Hiju yang sedang menonton televisi dibuat terkejut dengan pemberitaan ledakan yang terjadi di kantor suaminya. Melihat Saan pulang dalam keadaan lusuh dan terluka, membuat Hiju merasa terkejut dan seketika gemetaran. Apalagi setelah Saan terus memojokkannya dan bertanya tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam rumah tangganya akhir-akhir ini. Ia pun hendak memeriksa tai lalat Hiju untuk menemukan adanya petunjuk. Sebenarnya, siapakah pelakunya? Ia pun curiga apakah benar si penelpon merupakan seseorang yang pernah menyentuh Hiju sebelumnya. Namun Hiju menolak saat roknya disingkapkan dan mengalihkan pertanyaan dan membahas mengenai keadaan suaminya pasca menjadi korban ledakan. 다쳤어요. Hiju pun merasa dilema apakah ia harus mengakui jika dirinya lah yang mengirim foto tempo hari. Namun ia pun tak tahu mengapa kini keadaannya justru semakin rumit. Hiju memilih tetap bungkam dan berpura-pura tak paham dengan maksud Saan yang ingin melihat bagian tubuhnya untuk memastikan sesuatu. Ia juga menekankan jika keduanya adalah korban sehingga tak sepatutnya saling mencurigai. Saan pada akhirnya batal memeriksanya dan meminta maaf karena telah membuat Hiju tak nyaman. 불쾌했다면 사과하지. Tak lama kemudian, Ducai pun menelpon dan menyebut jika pelaku ledakan sepertinya berhubungan dengan kasus pembakaran berantai yang selama 6 bulan terakhir menteror sekitar lokasi gedung. Sampai saat ini pun polisi juga masih melakukan pengejaran. Saan mulai curiga jika pelaku adalah 2 orang karena ledakan terjadi saat pria itu sedang menelponnya. Untuk berjaga-jaga, Saan lantas memeriksa HP sang istri apakah ada yang menyadapnya. Ia pun segera pergi dan meminta Hiju agar lebih berhati-hati selama di rumah. Hiju lalu mengambil HP pelaku dan menghapus foto yang kemarin ia kirimkan pada sang suami. 그 사진 때문에? Sementara itu, hubungan antara ibu Hiju dan Besanya terlihat kurang akur. Keduanya datang untuk menemani suami masing-masing berlatih menembak. Ayah tiri Hiju bahkan membahas jika Saan adalah jubir yang sangat hebat dan berintegritas, yang sangat mirip seperti kakeknya yang bernama Ketua Pai. Berpindah di suatu tempat, seorang pria berusia 40 tahunan terlihat sedang mengolah ikan untuk disajikan santapan. Sepertinya ia memiliki hubungan dengan pelaku ledakan, karena dari sambungan telepon ia terdengar sedang membahas mengenai kejadian tersebut. Namun siapakah pria ini masih mencari tanda tanya. Kembali pada Saan yang sedang memeriksa HP istrinya. Ia pun tak sengaja membuka pesan sang istri dengan seorang pria yang tak lain adalah Sangwoo. Yang mana saat itu Sangwoo mengirimi Hiju foto kebersamaannya dulu dengan teman-temannya ketika mereka berada di sebuah panti asuhan. Saan pun pada akhirnya tahu jika di hari ini Sangwoo mengajak Hiju untuk makan bersama. Saat di kantor, Sangwoo berdiskusi dengan tim program stasiun TV mengenai kejadian-kejadian misteri yang mungkin pernah Sangwoo alami untuk ditayangkan dan dibahas pada program terbaru mereka. Sekilas Sangwoo bercerita tentang sebuah panti asuhan tempat ia dibesarkan, mengingat ia anak yatim. 거기 출신인데요.
20 tahun silam, secara tak sengaja, Sang-woo mendatangi rumah megah di sekitar area panti asuhan yang merupakan milik keluarga kaya raya. Di sanalah ia bertemu dengan seorang bocil sepantaran asal kota Seoul. Meskipun perilaku bocah itu sedikit aneh, namun Sang-woo pada akhirnya berteman dan ia bermain bersama hampir setiap harinya. Hingga suatu ketika, ia melihat kejadian yang mengerikan di rumah tersebut yang membuatnya sangat terkejut dan memutuskan tak akan pernah kembali lagi ke rumah itu. Sang-woo tak sempat melanjutkan ceritanya karena jam kerjanya telah habis dan ia teringat jika ada jadwal makan bersama seseorang yang tak lain adalah Hee-ju. 그게 Setelah menerima laporan tentang bahan peledak yang digunakan pelaku, Sang-an menuju ke restoran tempat istrinya akan janji temu. Suatu kebetulan, Yuri yang sedari dulu mengagumi Saan saat itu mengirimkan pesan untuk mengajaknya makan bersama. Saan langsung menyetujuinya dan mengajaknya bertemu di restoran yang sama dengan Hee-ju berada. Pada akhirnya, mereka berempat pun dipertemukan dalam kondisi yang sangat canggung, dan bahkan Saan sengaja meminta untuk satu meja bersama. Hee-ju tak bisa menyembunyikan perasaan malunya ketika sang suami menyapanya dengan lembut. 통역사님? Saat itu, Saan sedikit terusik ketika Sang-woo terlihat sangat perhatian pada istrinya dan bahkan memotongkan daging untuk Hee-ju dan sangat paham dengan bahasa isyarat. Demi mencairkan suasana, Yuri menyebut jika Sang-woo dan Hee-ju adalah teman masa kuliah. Ia juga penasaran bagaimana bisa Saan mengenal Hee-ju. Setelah perbincangan yang cukup dingin, Saan tak menyangka jika ternyata Sang-woo berprofesi sebagai seorang psikiater dan masih melajang. 무슨과 정신의학과입니다만. Hee-ju tak nyaman karena Saan justru menguntitnya. Di dalam toilet ia berkata, jika di antara dirinya dengan Sang-woo tak ada hubungan apapun dan murni hanya berteman. Terlebih ia sudah sangat mengenal karakter Sang-woo. Mendengar Hee-ju yang seolah membela Sang-woo membuat Saan sedikit cemburu. Karena istrinya bahkan tak mengenal suaminya sendiri ataupun sebaliknya. Padahal keduanya telah mengenal sejak 20 tahun silam. 좋은 사람이라고도 했고. Saat dilakukan olah TKP, Doo-jae dan polisi pun dikejutkan dengan ledakan di tempat yang tak jauh dari gedung. Doo-jae mengejar seorang pria misterius yang diduga kuat adalah pelakunya, hingga ia berhasil meringkusnya setelah terlibat aksi kejar-kejaran di jalanan. Penangkapan itu pun Doo-jae kabarkan pada Saan, dan pelaku saat ini sedang diinterogasi polisi. Pria itu mengaku jika memang ia adalah pelaku pembakaran berantai, namun untuk kasus ledakan di gedung Saan, ia mengaku tak tahu apa-apa. 불 또 질러? 어제는 아니라니까. 자식. Setelah acara makan siang, Saan meminta Doo-jae untuk menyelidiki latar belakang Sang-woo. Namun di luar dugaan, Sang-woo adalah pemilik kanal yang memiliki jutaan follower karena sering membagikan keseharian dan konten misteri yang belum terpecahkan yang berhubungan dengan psikologi kriminal. Karena tubuhnya yang sangat atletis dan menjalani pola hidup yang sehat, Sang-woo bahkan dikagumi oleh para wanita muda yang tentunya membuat Saan semakin kesal. 대체 여자들한테 왜 인기가 많은 거야? Sementara itu, teror kini menghantui Hee-ju. Saat akan pulang dari suatu tempat dan hendak mengambil mobilnya di garasi bertingkat, Hee-ju dibuat panik karena tiba-tiba pintu garasi tertutup dan mengarahkan mobilnya ke berbagai penjuru, disertai dengan iringan musik bertajuk Call Me Now. Setelah mengalami kejadian buruk, Hee-ju pun langsung membuka HP si pelaku, bertepatan saat suaminya pulang bekerja. Saan rupanya hendak mengembalikan handphone milik Hee-ju. 여기 해킹 흔적은 없었어. Saat sang suami sedang keluar rumah untuk membeli minuman, Hee-ju memanfaatkan momen itu untuk memastikan agar Saan segera meninggalkan dirinya. Saan justru bertanya, apakah alasan si pelaku yang menginginkan ia bercerai dengan sang istri. Ia pun semakin yakin jika pelaku melakukan teror untuk kepentingan orang lain dan sampai kapanpun ia tak akan pernah menyerahkan Hee-ju padanya. Sesuai permintaan sang suami, Hee-ju setuju untuk melamar bekerja di kantor kepresidenan sebagai penerjemah. Ia bahkan menjamin jika tak ada kandidat lain yang lebih baik darinya. 왜 날 옆자리에 세우려는 건데요? Di malam itu, Saan sengaja tidur di kamar Hee-ju dengan dalih ingin menjaganya karena ia memiliki firasat buruk. Meskipun sangat keberatan, namun pada akhirnya Hee-ju pun terpaksa membaringkan tubuhnya di sebelah sang suami. Keduanya pun saling menatap penuh gairah meskipun semalam tak terjadi hal yang intim. Scene memperlihatkan di masa lalu saat Hee-ju masih kecil, yang mana setelah insiden kecelakaan yang menimpa keluarganya, Hee-ju dipaksa untuk hidup layaknya orang yang memiliki trauma dan tak bisa berbicara agar membuat seorang ketua merasa bersalah. Ancaman ternyata tak hanya menimpa Saan dan Hee-ju saja. Ayah kandung Hee-ju yang ada di panti jompo terlihat dihampiri oleh seorang pria saat seorang perawat sedang mengambil selimut.
Pria itu pun bahkan membawa ayah Hiju berkeliling tanpa sepengetahuan tim medis. Dengan ponsel milik ayah Hiju, pria yang diketahui memiliki dua warna mata yang berbeda segera menghubungi Hiju, yang seketika membuatnya panik karena ayahnya dalam bahaya. Sepertinya pria ini adalah orang yang sama dengan seseorang yang sedang memotong ikan sebelumnya. 잘 지냈어? 내 폰은 Si pria lantas menanyakan tentang ponselnya yang sedang digunakan oleh Hiju dan alasan mengapa Hiju mengancam suaminya sendiri. Ia tak keberatan jika Hiju menggunakan teleponnya untuk mengancam Saan karena ia juga berharap kehancuran pada pria itu. Di saat itu juga Hiju langsung ke panti jompo untuk mengecek keberadaan ayahnya. Perawat menyebut jika ayahnya terpengaruh oleh obat tidur setelah ditemukan di semak belukar. Anehnya, saat ayahnya siuman, pria itu justru menyebut kalimat yang diduga merupakan perintah dari si pelaku agar Hiju terus menelpon Saan. Setelah kondisi ayahnya stabil, Hiju kembali ke Seoul diantar oleh dua detektif. Namun entah mengapa saat di perjalanan, tiba-tiba suara radio mobil diretas yang kembali mengingatkan Hiju pada pelaku yang seketika membuatnya mual dan memaksa untuk menepikan mobil. Di tengah keputusasaannya, dari kejauhan terlihat seorang mobil pejabat dengan pengamanan khusus datang menghampiri mereka, yang ternyata itu adalah Saan. Saan mengaku akan membawa Hiju pulang karena keduanya suami istri. Ia juga meminta detektif untuk merahasiakan apa yang terjadi sampai Saan sendiri yang akan melapor pada petugas polisi. 안녕하십니까. 수고 많으십니다. Ternyata sebelumnya, Saan yang sedang bersiarah bersama para pejabat tinggi mendapatkan telepon dari panti jompo yang mengabarkan keadaan ayah mertuanya. Hingga ia pun diberikan pengawalan petugas agar lebih cepat sampai di tujuan. Pada akhirnya, Saan juga menemukan keberadaan Hiju di tepi jalan dalam keadaan menyedihkan. Hiju tak menyangka dengan tindakan suaminya yang secara tiba-tiba mengakui statusnya sebagai istri. Saan lalu mengajak Hiju pulang dan berjanji akan mengurus keamanan ayah mertuanya dan berharap Hiju untuk tetap tenang. Di dalam mobil itulah Saan pertama kalinya sekilas mendengar suara Hiju ketika ia sedang menangis sesenggukan. Ia pun memberikan sapu tangan miliknya untuk mengelap air mata Hiju. Di lain tempat, Yuri dan Sangwoo justru dipertemukan dalam kedai topoki. Yuri membahas tentang hubungan Sangwoo dengan penerjemah bahasa yang tak lain adalah Hiju. Alih-alih menjawabnya, Sangwoo justru balik bertanya tentang alasan Yuri yang sangat mengagumi Saan. Ternyata Yuri sudah sejak lama menyukai pria itu ketika ia mendaftar sebagai reporter dan sedang mempresentasikan tentang sebuah makalah. Saan yang saat itu bekerja sebagai pimpinan kantor berita berusaha mencecari Yuri dengan berbagai pertanyaan yang gadis itu tak kuasai. 법적으로 금지시킬 만한 건 뭐가 있습니까? Pada akhirnya, Yuri pun tahu karakter Saan yang sebenarnya. Karena meskipun terkesan galak dan tegas, namun sebenarnya Saan sangat perhatian dan berusaha membantu Yuri untuk menjadi lebih baik. Hingga suatu saat, Saan tiba-tiba berhenti bekerja karena ia ditunjuk sebagai juru bicara presiden dan memutuskan untuk segera menikah. Sejak saat itulah, Saan semakin sulit ia temui karena sangat sibuk. 결혼도 하고. 이젠 1년에 한번 볼까 말까. Yuri sendiri pun mengaku jika ia belum pernah melihat wajah istri Saan yang dikabarkan adalah putri sulung ketua Hong, pemilik perusahaan berita harian Chungwon. Sementara itu, Saan dan Hiju kini tiba di hotel karena di hari itu keduanya ada janji makan malam bersama orang tua Saan. Hiju membersihkan wajahnya yang tampak kusut, sementara Saan memesan layanan kamar untuk menyiapkan makanan dan kebutuhan sang istri. Setelah banyaknya teror yang keduanya alami, sampai saat ini Saan belum berani melaporkannya kepada pihak polisi. Namun jika keadaan semakin kacau, ia pun terpaksa harus meminta bantuan pada pihak berwenang. 얼마 전부터 우리 쪽에 어떤 놈이 붙었어. Ia pun meminta Hiju untuk mengaku jika memang ada hal yang ia sembunyikan sebelum polisi sendiri yang akan menginterogasinya. Melihat respon sang istri yang masih saja bungkam, Saan tak mau memaksanya karena menganggap jika keduanya memang tak sedekat itu untuk saling mencampuri urusan masing-masing. Ia pun meminta Hiju beristirahat sejenak sementara dirinya akan bertemu dengan orang tuanya terlebih dulu. Melihat makanan yang Saan pesan, Hiju pun sempat penasaran karena makanan tersebut sama persis dengan yang ada di acara perjamuan duta besar, yang bahkan pernah Hiju ucapkan saat ia bertindak sebagai pelaku teror. Pembicaraan mereka pun terlihat sangat canggung sebab sang ayah menanyakan keberadaan Hiju yang tidak hadir. Ternyata acara makan malam tersebut membahas mengenai rencana Tuan Uyong yang akan melakukan syuting kegiatan sehari-hari menuju pencalonan presiden. Ia pun meminta Saan datang bersama istrinya.
Tak lama kemudian, Hiju muncul setelah ia merasa jauh lebih tenang. Melihat kedatangan Hiju yang lesu dan tampak tak berguna, membuat Tuan Uiyong mengucapkan kalimat yang menohok seolah ia tak memiliki anggota keluarga yang bisa dibanggakan selain putranya sendiri. Ia bahkan membahas mengenai kakak Hiju yang seharusnya menikah dengan Saan dan kekecewaannya terhadap ketua Hong yang telah menipunya karena mengirim gadis tunarungu sebagai pengganti putri sulungnya. 그 양반 애초에 첫째 딸을 내줄 생각이 없었어. Mendengar ucapan ayahnya yang sangat keterlaluan, Saan lantas mengajak Hiju untuk meninggalkan ruangan meskipun acara makan malam belum selesai. Saan menegaskan jika dirinya takkan pernah berpartisipasi dalam kampanye ayahnya. Melihat putranya yang bersikap kurang ajar, Tuan Uiyong mengancam Saan karena sudah berani menentangnya. 너 이따위로 계속 건방 떨다가 어떻게 되는 줄 알아? Sebaliknya, Saan juga meminta ayahnya untuk tak lagi mencampuri urusannya dan mengurus kampanyenya dengan caranya sendiri. Terlebih sebenarnya, Tuan Uiyong bisa maju sebagai calon presiden karena nama besar sang kakek yang tak lain Ketua Pai. Menyadari sikap ayahnya yang menyinggung harga diri Hiju, Saan meminta maaf dan berharap agar istrinya tak sakit hati. Setibanya di rumah, Saan mendapat laporan dari Dujai jika noda darah yang ditemukan tercecar pada ayah mertuanya adalah darah hewan, sehingga polisi pun menganggap jika tak ada kejadian yang mencurigakan yang berhubungan dengan tindak kejahatan. Hiju yang masih terngiang dengan kode dari pelaku yang menyuruhnya untuk terus menghubungi pelaku seperti sebelumnya benar-benar membuatnya sangat frustasi dan berniat membuang HP itu. Niatannya pun ia urungkan karena Saan memergokinya. Sedikit Hiju termotivasi saat teman-teman memberikan dukungan terkait niatan Hiju untuk mendaftar sebagai penerjemah di kantor kepresidenan. Pengawal Dojai kini menemukan kemajuan tentang pelaku yang bisa diidentifikasi mulai dari jenis kelamin dan usianya. Ia juga menyerahkan laporan tentang latar belakang Sang Woo yang baru-baru ini mengunggah video di akunnya seputaran kasus yang belum terpecahkan terkait kebakaran dan ledakan. Dan yang lebih mengejutkan, alih-alih sibuk sebagai dokter, Sang Woo belum lama muncul di program TV bertajuk acara misteri kriminal. Singkat cerita, proses perekrutan penerjemah di kantor presiden akhirnya dibuka, menyisakan beberapa kandidat yang maju dalam babak terakhir sebanyak 3 orang, termasuk diantaranya adalah Hiju. 네 이름 걸고 도전해볼 수 있는 기회야. Mereka diuji untuk menerjemahkan pidato yang dibawakan oleh Saan di sebuah acara kenegaraan. Di ruang kerjanya, Saan juga memantau sang istri yang tampak sangat terampil menerjemahkan dan tak ada salah sedikit pun. Pada akhirnya, Saan memutuskan untuk menguji kandidat secara langsung yang membuat Hiju seakan tertekan karena Saan curiga mengapa ia bisa menghafal semua tentang isi pidatonya dan bahkan Hiju menerjemahkannya lebih cepat sebelum Saan memulai berbicara. 가끔은 내 목소리보다 손이 더 먼저 치고 나가기도 하던데. Jawaban Hiju pun sangat mengejutkan karena ternyata ia telah menguasai semua pidato Saan yang ditayangkan secara acak dan bahkan dari tahun ke tahun. Ternyata Hiju memang telah menghafal semuanya sebagai bahan latihan dan memperhatikan titik artikulasi antara bibir dan pergerakan gigi Saan. Saan tak menyangka jika kini sang istri benar-benar ingin membuktikan kemampuan diri dan rupanya Hiju juga sangat terobsesi pada dirinya meskipun Hiju mengakui jika hal itu sebuah kegilaan. 와우, 미쳐서라. Pada akhir wawancara, sengaja Saan menguji Hiju dengan kalimat yang harus ia terjemahkan, yang berisi tentang ironi rumah tangga yang tak adanya rasa terbuka satu sama lain, karena tak ada rasa cinta di dalamnya meskipun sudah menikah selama bertahun-tahun. Ucapan itu pun seolah menggambarkan pernikahan keduanya yang hambar dan bahkan saling masih mencurigai. 달랐을까? Menyadari sikap Saan terhadap Hiju barusan, membuat seorang bawahan lantas bertanya apakah Hiju akan diterima. Karena sebenarnya ia juga sangat berharap pada kemampuan Hiju dan menyukai penampilannya yang terlihat totalitas. Sembari memandang wajah Hiju dalam sebuah foto, ingatan Saan kembali ke masa-masa saat keduanya masih remaja. Dalam acara perjamuan keluarga, ternyata hubungan antara keluarga Tuan Uijung dan Ketua Hong sudah mulai terjalin. Saan terlihat sedang menepi dari keramaian karena ia tak berselera makan dengan menu yang ada, yang kebanyakan berbahan dasar ikan mentah. Saat itu, ibunya tiba-tiba datang dan memaksanya untuk memakan makanan yang tidak ia sukai. Meskipun saat itu, Saan merasa sangat mual dan akhirnya memuntahkan makanannya. Terlihat tatapan ibunya begitu dingin, seperti ada yang disembunyikan. Dalam momen itulah, Saan berkenalan dengan Hiju yang saat itu juga sedang kelaparan karena ibunya menyuruhnya untuk berdiet. Keduanya berkenalan dan makan bersama setelah diam-diam mengambil makanan kesukaan masing-masing. Kembali ke masa kini, tak lama kemudian, Hiju mengirim pesan karena Saan telah memindahkan ayahnya ke panti jompo yang jauh lebih nyaman.
Huiju bahkan mengunjungi ayahnya yang kini telah dipindahkan ke panti jompo yang lebih mewah. Dari ucapan ayahnya, Hiju yakin jika Saan baru saja berkunjung dan mengganti perban luka ayah mertuanya itu. 야박했다. 친절했다. Di lain sisi, seorang gadis cantik berpakaian biru terlihat tiba di bandara dan kuat dugaan gadis itu adalah In-ah. Keberadaan In-ah di kota Seoul rupanya diketahui oleh Hiju melalui postingannya di media sosial. Seketika, ingatan Hiju kembali ke masa lalu saat ibunya memaksanya untuk menggantikan In-ah di hari pernikahan karena gadis itu kabur entah kemana. Dan yang lebih membuatnya tersakiti adalah karena kebahagiaan dan kebebasannya yang seketika terenggut hanya untuk menjaga cincin dan status pernikahan sampai seorang gadis yang seharusnya mendapatkannya kembali. Setelah mengetahui kembalinya In-ah di Seoul, Hiju merasa jika ia harus menggunakan momen ini untuk membebaskan dirinya dari pernikahan yang sangat menyesakan dada. Hiju pun mengambil kembali HP pelaku dan merencanakan untuk menelpon Saan. Saan menyelidiki tentang Sang-woo dari seseorang yang tak lain adalah Yuri. Lewat sebuah telepon, pada akhirnya Saan tahu jika Sang-woo besar di panti asuhan, yang mana tempat tersebut tak asing baginya. Ia pun sempat curiga apakah Sang-woo adalah pelaku yang selama ini menterornya, karena orang tersebut sangat menginginkan perceraiannya dengan Hiju. Tak lama kemudian Saan mendapatkan telepon dari pelaku yang sebenarnya adalah Hiju. Saan mencoba bernegosiasi dengannya. Hal apakah yang akan Saan dapatkan jika ia melepaskan Hiju? 또 사고를 쳤더군요, 사공님. Hiju pun seketika menjawab jika Saan akan mendapatkan kembali In-ah sesuai dengan keinginannya. Hiju pun tak menyangka, ternyata sebelum In-ah pergi di hari pernikahannya, ia sudah bertemu dengan Saan untuk membuat kesepakatan. Dan kesepakatan itulah yang membuat In-ah tak bisa menjadi istri Saan. Hiju pun segera mematikan ponselnya dengan perasaan panik dan menyembunyikan ponsel itu di bawah meja dapur. Setibanya di rumah, Saan memuji kinerja Hiju sebagai penerjemah di kantor presiden. Ia memintanya untuk menunggu hasil keputusan penerimaan. Hiju pun sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah Saan belum mengetahui jika kini In-ah sudah kembali. Esokan harinya, acara ultah perusahaan harian Changwon diadakan. Hiju yang datang saat itu justru mendapatkan amukan dari ibunya tentang kepindahan mantan suaminya ke panti jompo yang lain. Ia pun sangat marah ketika mengetahui jika Saanlah yang telah memindahkannya. Sang ibu mengancam Hiju untuk menjaga rahasia ini dari ketua Hong. 그게 무슨 자랑거리라고 들켜? 회장님 아시면 어쩌라고? Tanpa mau menanyakan apa yang terjadi pada mantan suaminya itu, ibu Hiju hanya meninggalkannya begitu saja. Rasa sakit hati Hiju seketika bertambah besar saat ia mendengar ucapan tamu lain yang terus menganggap Hiju sebagai bayangan In-ah yang terlihat menyedihkan. Terlebih karena Hiju selalu muncul di setiap acara, namun seolah ia tak pernah dianggap keberadaannya. Padahal In-ah sendiri belum pernah menampakkan diri semenjak ia menikah dengan Saan. Melihat suaminya sibuk melayani tamu wanita, Hiju memilih menyendiri di rooftop gedung dengan segelas wine. Ia pun kembali menghubungi suaminya, namun kali ini justru berisi curahan hatinya tentang kehidupan sosok Hiju yang suram dan memang tak layak mendapatkan kebahagiaan. Entah mengapa saat itu Saan membela Hiju habis-habisan dan berkata jika Hiju adalah seseorang yang bisa membuatnya bernapas lega di saat ia membutuhkan ketenangan dari keberisikan orang-orang di sekitarnya yang selalu membuatnya tertekan. 그 애가 제일 조용했어. Hiju tak yakin dengan apa yang diucapkan Saan, karena selama ini suaminya hanya menganggapnya sebagai orang yang tidak terlihat dan selalu melarangnya untuk berpikir jika keduanya adalah pasangan suami istri. 왜 부부라는 착각 같은 거 하지 말라고. Tapa terkejutnya Hiju karena saat itu Saan tiba-tiba ada di belakangnya dan menatapnya dengan penuh rasa curiga. Hiju sangat terkejut karena takut kedoknya sebagai penelpon teror selama ini akan terbongkar. Ia pun nyaris tergelincir saat akan turun dari kursi. Beruntungnya, Saan gerak cepat dan menangkap Hiju ke dalam pelukannya. Saan sebenarnya curiga karena saat itu Hiju terlihat sedang menelpon. Namun Hiju berkilah dan memilih untuk kembali ke acara pesta. Tak lama kemudian, Do Jae menghubungi Saan dan memberitahu jika penelpon yang baru saja menghubunginya terlacak ada di hotel yang sama dan berada sangat dekat dengan Saan. 생각보다 더 대변인님 가까이에 있는 인물인 것 같습니다. Seketika Saan khawatir jika kali ini peneror mengincar nyawa sang istri. Ia pun langsung panik dan mulai mengejar Hiju, bahkan ia nekat menggunakan tangga darurat. Sementara itu di sudut ruangan, Hiju tengah memperhatikan foto para pejabat yang memiliki peran penting dalam perusahaan Chungwon. Ia lalu diingatkan oleh ibu Saan untuk segera masuk ke dalam acara pesta. 여기서 뭐하니? 안 들어가고. Berbeda dengan Hiju yang tampak kagum saat melihat foto yang dipajang di sana,
Ibu Saan justru merasa muak dan bahkan menyiram anggur yang ia minum ke salah satu foto yang tak lain adalah ayah mertuanya sendiri, yakni Tuan Paik. Sepertinya keluarga sang jubir memiliki rahasia kelam yang belum terekspos. Hiju yang sudah berada di dalam ruangan lantas duduk manis di meja, sementara Saan yang baru saja tiba bisa bernapas lega karena istrinya kini baik-baik saja. Ia sempat mengira jika si penelpon akan mengancam keselamatan Hiju. Saan pun segera meminta anak buahnya untuk mempercepat proses penguraian suara dan memeriksa daftar tamu yang datang ke hotel. 초대 손님 명단 확보하고 음성 변조 벗기는 작업. Acara ulang tahun perusahaan pun selesai dan pasangan suami istri ini pun tiba di rumahnya. Saan mulai menanyakan mengenai bekas luka di lutut Hiju dan ia seolah penasaran mengapa sejak dulu gadis itu memilih diam dan tidak berteriak, padahal Saan tahu jika sebenarnya saat itu Hiju masih bisa berbicara. Ternyata saat kecil dulu Saan pernah menyelamatkan Hiju saat ia akan digigit anjing. Pada saat itu Hiju kecil sama sekali tak mengeluarkan suaranya padahal ia sudah dalam bahaya. Ternyata hal itu diakibatkan tekanan dari ibunya yang sangatlah besar, sehingga Hiju bersedia berpura-pura bisu demi kehidupan keluarganya. 네가 어떻게 아나운서가 돼? 말도 못하는 내가 어떻게? Keduanya pun kembali tertidur di kamar masing-masing dan menyimpan berbagai praduga serta pikiran sendiri mengenai segala hal. Meskipun tak bisa terlelap, namun Saan memilih tetap diam di kamarnya dan tak berani bertanya langsung kepada sang istri. Keesokan paginya, Saan menjadi tak konsentrasi bekerja dan saat ke toilet, secara tak sengaja ia mendengarkan obrolan salah satu anak buahnya yang sedang curhat pada istrinya. Hal ini pun menarik perhatian Saan dan ia pun mulai mengajukan pertanyaan tentang komunikasi antara suami istri yang seharusnya. Jawaban konyol dari bawahannya justru membuat sang jubir mendapatkan sedikit pencerahan. 그렇지만 부부 사이에도 노력이 필요하지 않겠습니까? Ia lalu memutuskan untuk menerima Hiju bekerja sebagai penerjemah di kantor kepresidenan. Kabar itu tentu saja membuat Hiju bahagia dan teman-temannya pun ikut bersorak. Tanpa sadar, Hiju bahkan mengirimkan beberapa chat ke HP Saan, termasuk sebuah emoticon love pun tak sengaja ia kirim. Hiju pun menjadi panik, sementara Saan justru menjadi bahagia karena mengira jika sang istri juga memiliki perasaan khusus padanya. Saat Hiju menawarkan untuk mentraktir, Saan pun setuju dan keduanya pun jalan bersama untuk merayakan pekerjaan baru Hiju. Setelah mendapatkan ide mengenai hadiah yang akan diberikan pada istrinya, membuat pria itu pun menjadi sangat bahagia. Hiju pun pergi ke sebuah butik seperti permintaan sang suami dan Saan memberikan sebuah setelan pakaian kerja untuk istrinya sebagai hadiah dan membelikan sebuah gaun yang indah di toko yang berbeda. Hubungan keduanya kini semakin dekat dan perlahan semakin romantis. Sayangnya, ada seorang wanita yang terlihat tidak menyukai kedekatan keduanya yang tak lain adalah In-ah. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponsel Hiju. Karena penasaran, Saan pun ikut melihat dan membacanya. Ternyata pesan tersebut berasal dari Sang Woo yang ingin mengucapkan selamat pada Hiju, serta mentraktirnya minum sebagai bentuk perayaan. Ia juga menyebut jika Yuri akan bergabung. Awalnya Hiju menolak, namun Saan menyuruhnya pergi karena ia juga ingin ikut. Pada akhirnya, mereka berempat pun makan bersama, yang mana saat itu suasana pun menjadi canggung. Sang Woo yang belak-belakan langsung bertanya pada Saan mengapa ia mengulik informasi tentang kehidupannya, dan keduanya pun nyaris berdebat sengit. 안 됩니까? 밥을 그냥 사지는 않죠. 이유가 있겠죠. Hiju langsung menengahi dan makan malam pun dilanjutkan. Di tengah perbincangan, Sang Woo bertanya tentang mimpi Hiju di masa kuliah yang saat ini sudah terlupakan. Yuri pun salah paham dan menebak jika dulunya keduanya pasti terlibat hubungan asmara karena sering menghabiskan waktu bersama di dalam ruang siaran kampus. Saan yang mendengar hal itu pun terbakar api cemburu. Hiju tak paham situasi dan mengira sikap Saan menjadi kesal karena masalah pekerjaan, sehingga ia menegaskan jika pembawa acara berita hanyalah impian masa lalu Hiju dan kini ia akan bekerja secara profesional menjadi penerjemah di kantor kepresidenan. Hiju akhirnya pamit ke toilet dan di saat itulah masuk sebuah pesan dari In-ah. Terlihat jika mental Hiju sedikit terguncang saat kakaknya menanyakan kabar dan ia pun mulai cemas sehingga memilih keluar untuk mencari udara segar. Hiju pun kembali menelpon Saan sebagai pelaku peneror agar ia segera bisa mendapatkan kebebasan seperti keinginan sebelumnya. 홍희주를 내놓을 생각이 조금도 없다고. Panggilan telepon pun terputus karena pada saat itu Saan menyusul dan berniat mencari istrinya.
Dan ketika hampir tiba di sebuah kedai, ia nyaris tertabrak mobil. Beruntungnya, Hiju bergerak tangkas dan tanpa sadar berteriak memanggil nama suaminya. Ia pun berhasil menyelamatkan sang suami dari kejadian naas. Kini hubungan keduanya pun menjadi lebih hangat. Saan lantas bertanya, apakah barusan Hiju memanggil namanya. Setibanya di rumah, Hiju menerima panggilan telepon dari pelaku yang sesungguhnya dan memberi peringatan padanya agar Hiju lebih berhati-hati karena Saan bisa saja dengan mudah membuka kedoknya. Pria itu juga berkata, jika ingin berpisah, mengapa Hiju justru menyelamatkan nyawa Saan? Sepertinya pria itu tahu akan banyak hal mengenai kehidupan Saan dan Hiju. Keesokan paginya, Hiju mulai memperkenalkan diri menggunakan bahasa isyarat. Tak ingin istrinya dibuli, Saan pun berkata jika ia bersedia belajar bahasa isyarat agar bisa mengetahui arti terjemahan agar nantinya tak ada yang salah saat ditampilkan kepada publik. Kini keduanya pun berlatih beberapa bahasa isyarat bersama dan membuat hubungan keduanya menjadi semakin baik karena bisa saling memahami. Usai bekerja untuk pertama kalinya di kantor kepresidenan, Hiju turut makan bersama rekan-rekannya usai jam bekerja. Suasana pun menjadi seru, terlebih Saan ikut bergabung untuk pertama kalinya. Sayangnya, di tengah keseruan acara, Do-jae memanggil Saan untuk keluar dan keduanya membahas mengenai identitas pelaku, karena ternyata ada sedikit hasil dari penguraian suara. 음성 변조 분석이 거의 끝나가는데 악성 코드가 발견되면서 Hasilnya rupanya sangat mengejutkan karena pemilik suara asli dari pelaku penteror ternyata adalah seorang wanita dan Do-jae pun bertanya siapakah kira-kira yang Saan curigai. Saan meminta Do-jae untuk memeriksa keakuratan pencocokan suara dan mengirimkan rekaman lain untuk perbandingan. Sikap Saan kini berubah meskipun ia kembali melanjutkan acara makan dengan rekan kerja. Setelah acara usai, Saan memilih pulang ke rumah, sementara yang lain melanjutkan acara untuk kedua kalinya. Hiju pun akhirnya pulang ke rumah menggunakan taksi karena tak ingin dicurigai. Setibanya di basement apartemen, Hiju sangat terkejut melihat Saan masih ada di mobil akibat sedikit mabuk, dan akhirnya ia pun memilih memapah sang suami untuk kembali ke dalam rumah. Akibat badan Saan yang terlalu berat, Hiju pun merasa kesusahan dan tanpa sengaja keduanya jatuh bersama. Ciuman pun tak dapat terhindarkan dan ini kali pertama keduanya bisa bersentuhan sangat dekat meskipun sepasang suami istri. Saan yang setengah mabuk sampai membuka mata akibat sangat terkejut karena sentuhan lembut bibir Hiju yang tepat mengenai bibirnya. Pesan masuk di ponsel Saan pun tak tergubris karena keduanya sibuk memendam perasaan masing-masing akibat ciuman pertama. Saan terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang aneh. Ia pun mendapati dirinya tak berada di tempat yang seharusnya. Dan yang lebih mengejutkan, di sampingnya terbaring Hiju yang sedang tertidur pulas. Rasa bingung menyelimuti dirinya ketika mencoba mengingat kejadian semalam. Ia mengingat samar-samar bahwa dirinya pulang dalam keadaan mabuk berat. Dalam ingatannya, Hiju membantunya masuk ke apartemen, namun setelah itu semua ruangan menjadi gelap. Ketika mencoba menghidupkan ponselnya, ia pun mendapati baterainya mati. Hal ini membuat Saan kesal karena sebenarnya ia sedang menunggu kabar penting dari Do-jae. Pesan itu pun terkait hasil pemindaian suara yang kabarnya menunjukkan akurasi 99%. 화형 분석 결과 20대 중후반의 여자. Tanpa buang waktu, Saan bergegas ke kantor untuk bertemu dengan bawahannya itu. Di sana ia mendengarkan penjelasan tentang serangkaian kejanggalan yang melibatkan penelpon misterius. Penyelidikan mengungkap bahwa orang yang bertanggung jawab atas pembakaran dan ancaman terhadap ayah Hiju ternyata bukan pria itu. Fakta ini pun semakin membuatnya bingung, terutama karena semua petunjuk sebenarnya mengarah pada seseorang yang tak pernah ia duga, yang ternyata istrinya sendiri. Di tengah kebingungan, Saan menerima rekaman video yang menunjukkan interaksi Hiju. Ia pun merasa sulit mempercayai kenyataan bahwa Hiju mungkin terlibat dalam kasus ini. 철두철미는 살아본다고 생각했습니다. Sementara itu, Hiju sendiri tengah menghadapi masalah yang lain. Kakak tirinya yang tak lain adalah In-ah tiba-tiba menghubunginya dan meminta untuk bertemu. Meskipun berat, Hiju akhirnya menyetujui pertemuan itu. In-ah adalah sosok yang selalu menjadi sumber tekanan bagi Hiju. Kehadirannya kerap menghancurkan kebahagiaan keluarga mereka. Namun kali ini, kedatangan In-ah membawa kabar yang sangat mengejutkan. 희주야,
Setelah bertahun-tahun tuli akibat kecelakaan, In-ah berhasil mendapatkan kembali pendengarannya melalui operasi. Dalam pertemuan itu, In-ah mempertanyakan alasan Hiju yang masih berpura-pura bisu, padahal kini sang kakak sudah bisa mendengar. Hiju menjelaskan bahwa bukan dirinya yang memutuskan untuk tetap diam. Pertengkaran pun terjadi yang membuat Hiju memutuskan untuk pergi meninggalkan kakaknya. 희주야, Namun sebelum berpisah, In-ah mengirimkan pesan yang mengejutkan. Dalam pesan itu, ia menyebut bahwa Paik Sa-eun adalah seseorang yang meminta Hiju untuk menjadi pengantin wanita. Hal ini membuat Hiju semakin bingung. Sementara itu, Sa-eun memanfaatkan momen ketika Hiju tak ada di apartemen untuk mencari ponsel yang ia curigai diduga istrinya untuk menelpon sebagai pelaku misterius. Sayangnya, upaya itu gagal karena Hiju pulang lebih cepat dari yang ia duga. Dalam situasi canggung itulah, Sa-eun berusaha menutupi niatan aslinya dengan menggoda Hiju ketika ia menemukan pakaian di dalam laci. Namun kejadian itu justru memicu ingatan tentang malam sebelumnya, di mana ia dan Hiju sempat berciuman. Bingung dengan perasaannya sendiri, Sa-eun memilih keluar dari rumahnya. Saat itulah panggilan dari penelpon teror kembali masuk. Lewat sambungan telepon, hubungan keduanya yang sebelumnya dingin kini mulai mencair. Hiju yang menyamar sebagai pelaku memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungkapkan perasaannya. Sementara Sa-eun tanpa sadar mulai membuka hatinya. Hubungan kontrak yang awalnya hanya formalitas perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. 생각했습니다. Ketegangan antara mereka akhirnya mereda, terutama saat mereka ikut acara liburan bersama tim penerjemah kantor kepresidenan. Meskipun demikian, kecemburuan sempat muncul ketika seorang rekan pria duduk di sebelah Hiju selama perjalanan. Sa-eun bahkan dengan tegas meminta pria itu untuk pindah tempat dan tanpa ragu melempar kopinya ke kursi belakang. Di tengah acara, Sa-eun dan Hiju ditempatkan dalam satu tim untuk menyelesaikan berbagai tantangan seru. Mereka terlihat sangat berbeda dari biasanya, seolah melupakan status hubungan kontrak pernikahan. Bahkan momen kebahagiaan keduanya disaksikan oleh rekan-rekan kerja saat keduanya saling berpelukan setelah menyelesaikan tantangan. Sa-eun yang dikenal sebagai pribadi dingin bahkan membuat tanda cinta saat berfoto bersama Hiju. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat mendaki gunung bersama tim, insiden tak terduga pun tiba-tiba terjadi. Ketika mencapai puncak, kerumunan penggemar Sa-eun membuat kekacauan. Hiju yang berada di barisan paling belakang terjatuh ke dalam jurang. Sa-eun pun langsung panik dan mengerahkan tim SAR untuk mencarinya. Malam yang gelap menjadi kendala dan memperlambat pencarian. Sa-eun bahkan turun tangan sendiri untuk menyisir area itu. Ia menemukan ranting patah yang menandakan jika kemungkinan Hiju terjatuh di sana. Dalam situasi yang sangat genting, satu-satunya cara untuk meminta bantuan adalah menggunakan telepon yang biasa Hiju gunakan sebagai penelpon palsu. Dengan berat hati, ia pun menghubungi nomor tersebut. Hiju yang sadar akan bahaya berpura-pura mengatakan bahwa ia menghubungi sesuai perintah jika dirinya mati. Pernyataan itu digunakan untuk menutupi identitasnya sebagai pelaku peneror. Sa-eun yang cemas pun nyaris putus asa, terutama karena suhu semakin menurun. Di tengah kebingungan, tiba-tiba kembang api terlihat di langit yang merupakan isyarat dari Hiju. Apakah Paik Sa-eun bisa berhasil menyelamatkan istrinya yang terjatuh? Dan apakah kisah mereka masih berlanjut dan membawa lebih banyak kejutan? Nantikan episode